Baik, bismillah Ustaz Sariko izin kita mulai ya Ustaz. Tes. Iya Ustaz. Akan dimulai. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Sariko selaku Kepala Sekolah SMP Cordova. Yang terhormat Ustazah Fitri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Ustazah Eli selaku Waka Kurikulum. Yang terhormat Ustadz Marzuki selaku cuma satu. Yang terhormati Ketua OSIS dan tak lupa teman-teman adik-adikku yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat dikumpulkan lagi dalam acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang pada hari ini insya Allah kita akan membahas nanti bersama pemateri yang luar biasa, yakni Kak Albara ya. Yang kedua, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri kita, uswatun hasanah kita, siapa di sebalik kelubukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Yang pertama, untuk menambah berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada hari ini dibawakan oleh adik tingkat saya, yakni Wawan dan Salman Shalil. Kepada beliau, padanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila zurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi litufsidunna fil ard marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du lahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyar wa kana wa'dam maf'ula. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang
Ya, sepertinya Salman terputus ya ini ya. Oke, lanjut aja ya. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkannya sama-sama mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan sambutan yang pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Korfa, yakni Ustadz Sariko SAG. Kepada Ustadz Sariko dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqalallahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, semoga sudah hadir dalam kesempatan ini adalah pemateri kita atau narasumber kita Al-Ustadz Al-Barro. Panggilannya Ustadz Al-Barro ya. Semoga tidak salah ini. Ya, ini karena Ustadz belum pernah tatap muka, bahkan hanya sekedar mungkin ya seperti ini, dapat gambarnya, maka mohon maaf kalau saya salah untuk menyebut nama beliau. Kemudian yang kita juga tentu hormati dan kita melakukan bersama di tengah anakku semuanya yang mungkin ada yang di rumah, ada bahkan di mana saja, saya tidak bisa menyebutkan dalam kondisinya ya, tetapi yang jelas yang di sekolah seperti ini adalah ada Ustazah Fitri selaku Waka bidang kesiswaan yang alhamdulillah ya bersama dengan ketua OSIS hari ini Ananda Ilmi yang menjadi moderator. Kalau di fotonya sepertinya beda dengan yang sekarang tampilannya ya. Kalau di fotonya ini rambutnya belum terlalu panjang kayaknya, tapi di kenyataannya ternyata sudah mulai agak panjang ya. Ini mengingatkan aja sama-sama semuanya. Iya, makasih. Dan tentunya yang juga hadir dalam kesempatan ini ya waka-waka dari SMPT Cordoba ya, tentu ada waka kurikulum Ustazah kita ya Ustazah Eli, begitu juga ada Sapras kita Ustadz Marjuki, Ustadz dan Ustazah semuanya yang hadir dalam kesempatan ini dimanapun dia berada. Begitu juga tentu adalah tim IT kita yang selalu memonitor kita dalam semua kegiatannya adalah Ustadz Ari atau Haji Ari Rahmadani yang alhamdulillah memberikan fasilitas kepada kita semuanya dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah ya, beliau dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita semuanya terus beri kekuatan. Maka sebelum saya menyampaikan terkait dengan sambutan ini, anak-anakku semuanya ya, peringatan kita ini berangkat dengan sebuah ayat ya. Ayatnya dalam Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu surah ke-17. Yang kita ketahui ya, kita semuanya ketahui bersama ya, di dalam peringatan Isra Mi'raj ini ada sebuah perintah yang tadi juga dibaca oleh pembaca Al-Quran kita semuanya ya. Ini dengan kalimat yang mengingatkan saya, mengingatkan anak-anakku semuanya, mengingatkan warga Cordoba, mengingatkan seluruh kita semuanya adalah perintah tentang sholat. Maka diawali dengan subhanalladzi asra ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ingat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa misi besar adalah perintah sholat. Maka dalam kesempatan ini ya, nanti tentu kita semuanya akan mendapatkan materi dari narasumber kita, tetapi saya ingin mengingatkan di awal ini adalah jangan sampai ada warga Cordoba ya, masyarakat kita, bahkan semua keluarga besar Cordoba ini ya, ada kita memiliki
turunan, kita mau mengikuti saudara, bahkan lebih jauh anak didik kita ini, ya, jangan sampai ada anak-anakku semuanya yang meninggalkan sholat. Ya, saya selaku pimpinan kepala sekolah di SMPT Cordoba, saya nilai harga pertama adalah nilai ketepatan sholat. Ya, orang yang selalu menjaga sholat, insya Allah pastikan dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang tentunya adalah terdepan. Ya, karena apa? Dialah orang yang menjaga sholatnya, dialah orang yang memelihara apa yang dia beri ucapkan setelah sholatnya, bahkan lebih jauh dia akan menerapkan dalam kehidupannya, bermula dari sholat yang sempurna, sholat yang tekun, sholat yang tepat waktu, sholat yang selalu berjamaah, sholat yang bahkan bisa menjadi dalam keadaan seperti adalah imam-imam di antara saudara-saudaranya. Inilah harapan Ustaz semuanya, ya, sebelum lebih jauh terkait dengan nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita. Yang kedua, saya yakin ini juga bagian daripada kita melaksanakan seperti ini menjadi kebiasaan anak-anak kita semuanya. Saya mulai dari tentunya adalah guru-guru kita semuanya. Tidak seperti ini sebagaimana biasa di hari-hari kita bertemu di sekolah, ini hari Kamis. Ya, ada hari Jumat, ada hari Kamis, menjadi kebiasaan kita, menjadi amal kita adalah selalu menjaga yang namanya puasa. Ya, saya ingatkan kepada anak-anakku semuanya, ya benar ini dalam sebuah kegiatan, benar ini dalam sebuah kesibukan. Saya juga tadi habis olahraga, saya juga tadi habis kerja, saya juga harus mimpin rapat dan seterusnya. Tetapi tetap menjaga kebiasaan kita untuk terus terpelihara, yakni sholat sunnah kita. Ya, mohon maaf, puasa kita, ya puasa kita, ya jangan sampai ini juga menjadi lalai, menjadi bahkan lewat begitu saja tanpa kita sebuah pertemuan yang mungkin biasa di sekolah. Ini saya pesankan kepada kami, ya bahkan kepada seluruh warga Cordoba yang meliputi juga ada waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sapras, dan seluruh guru, dan bahkan juga kepada anak-anakku semuanya. Ayo kita tetap menjadi budaya sekolah yang kita cintai ini. Yang terakhir, anak-anakku semuanya, ya dalam kondisi yang seperti ini banyak kita bisa membuat karya. Salah satunya sebagaimana hari ini dalam konteks IT kita. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita kembali pada Quran kita. Saya yakin anak-anakku semuanya dalam seperti ini bertambah hafalannya. Ya, sekali lagi saya inginkan anak Ustadz adalah anak-anak yang terus ke depan dalam Al-Qur'annya. Saya ingin menyampaikan kepada yang kurang lebih ada 140-an tadi yang sudah gabung, dan bahkan sekarang 206 ya yang bergabung dengan kita ini cukup luar biasa, fenomenal. Saya ingin sampaikan ada kabar gembira untuk warga Cordoba, ya. Ada kabar gembira untuk anak-anakku semuanya, ada kabar gembira untuk orang tua kita semuanya. Dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah ada anak yang sekarang sudah belajar di kelas 8 atau sedang kelas 8. Beliau saat ini sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Ya, saya ingin sampaikan kepada anak-anakku semua dan orang tua semuanya, yang sebagian besar ini adalah hadir orang tua kita. Alhamdulillah, ini membuktikan kita dalam kondisi seperti ini tidak melalaikan dengan Quran kita. Ya, makanya saya minta kepada orang tua, sekali lagi kepada wali murid Cordoba semuanya, biasakan waktu-waktu kita yang ada waktu terutama adalah setelah subuh. Ya, setelah subuh yang biasanya mungkin kita bersegera untuk mengantarkan anak kita. Saya minta anak-anak kita semuanya terdepan untuk menjadi dia pionir dalam Al-Qur'annya di rumah-rumah kita semuanya. Begitu juga ada waktu yang mungkin bisa membersamai kita adalah di waktu setelah maghrib. Ya, biasakan anak-anak kita semuanya untuk membaca Al-Qur'an. Saya inginkan ketika saya mungkin satu-satu lewat di gang atau mungkin lewat di sekitar rumahnya, ada anak-anak Cordoba yang bersama dengan keluarga kita adalah dengan Al-Qur'annya. Ya, inilah mimpi-mimpi Ustadz semuanya, ya. Ustadz dan saya semuanya di Cordoba ini, andaikan bertamu, kemudian sebelum salam kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an di rumah-rumah kita semuanya. Ya, ini tentu adalah cita-cita harapan kita semuanya. Saya yakin ya ini akan terwujud bermula dari anak-anak kita yang semuanya adalah peduli dan bahkan empati dengan pedoman kita semuanya, keyakinan kita semuanya, Al-Qur'an adalah dusturnya kita semuanya. Semoga dengan momentum Isra Mi'raj ini, ya, terkait dengan sholat, terkait dengan Qur'annya, terkait dengan akhlaknya, kita semuanya meniru baginda Rasulullah SAW. Saya ingin mengatakan agar bahasa yang keras kepada anak-anak kita semuanya. Saya ingin mengenakan tegas kepada
OSIS kita yang mungkin terus mau berinovasi dalam kegiatan ini. Ya, saya ingatakan tidak ada sebuah hasil yang memuaskan Ustadz dan kepada guru kita semuanya, kecuali ketika pasca acara ini adalah anak kita memperhatikan sholat, anak kita adab dengan orang tua, anak kita membersamai orang tua, anak kita adalah anak-anak yang selalu memikirkan ke depan dengan cita dan harapan orang tua kita semuanya. Buatlah mimpi yang baru buat orang tua kita semuanya nantinya, nak. Ya, saya ingin mengulang dan tidak akan pernah bosannya. Dikala orang tua kita semuanya dalam keadaan bias, membutuhkan sebuah ucapan nak tolong, maka anak Ustadz Sariko semuanya yang hadir dalam kesempatan nantinya di sekolah, ya, atau bahkan sekarang mungkin ada yang menyimak, ini adalah dia sebelum dikatakan minta tolong, maka dia sudah terdepan menolong orang tua kita. Apa itu? Pada saat kita nanti menemukan orang tua kita dalam keadaan dia kesusahan, apakah susah dalam konteks kerjaan, apakah susah dalam konteks apa saja, ya, di rumah kita dia butuh yang namanya mungkin membantu atau dibantu, ya, maka bersegala yang terdepan. Ya, ini saya minta dipesankan kepada orang tua yang dalam kesempatan itu hadir, yang acara ini adalah murni digagas oleh anak-anak OSIS Cordoba. Maka sekali lagi, ya, gagasan seperti ini diterapkan dalam rumah tangga kita semuanya. Ya, saatnya nanti kita, mohon maaf Bapak semuanya dan Ibu semuanya, kita akan menyaksikan anak kita itu adalah orang yang terdepan dalam kehidupan kita yang susah nanti. Susah bukan hanya secara ekonomi, mungkin susah lagi dalam keadaan kita, mungkin sekedar napas saja kita tidak mampu, maka anaklah kita yang akan nanti menolong dan bahkan terdepan dalam kehidupan kita nantinya. Saya mimpi, saya berharap, saya mendoakan, ya, saya bahkan selalu terngiang-ngiang dalam benak saya semuanya, Bapak semuanya, adalah ketika nanti di saat sakratul maut kita, anak kita lah orang yang mendampingi kita dan dia membisikkan di telinga kita dengan kalimat thayyibahnya, dengan kalimat syahadatnya, dengan kalimat tauhidnya. Dan ini sudah saya pesankan kepada anak-anakku semuanya tatkala dulu membersamai saya di sekolahan. Begitu juga dalam sambutan saya dalam keadaan acara bersama mungkin meninjau kelas, atau saya membersamai guru saya sedang mengajar dan seterusnya. Saya ingatkan itu semuanya. Begitu juga saya mengharapkan kepada anak-anak kita semuanya, di saat susahnya kita nanti tidak mampu lagi menggerakkan tubuh kita, kita inginkan nantinya adalah dialah orang yang mengapani anak kita semuanya. Saya sudah menyaksikan dengan mata dan kepala saya sendiri. Bahkan beberapa terjadi yang bulan yang lalu. Ada orang tuanya yang meninggal. Saya panggil anaknya. Dia yang mengapani orang tuanya. Kemudian dia menyolatkan orang tuanya. Persis di samping saya. Terdepan setelah orang tuanya dalam keadaan mayat dan seterusnya. Inilah mimpi-mimpi kita semuanya, guru-guru Cordoba, ya, ketika kita menginginkan anak-anak kita adalah orang yang bukan hanya punya kemampuan secara mungkin pengetahuan apa saja, tetapi yang terdepan adalah dia memiliki masa yang mungkin saat itu kita tidak bisa lagi menanamkan yang terbaik buat anak kita, tetapi kita sudah bisa memetik buah yang terbaik, apa yang menjadi harapan kita semuanya. Demikian, terima kasih kepada Ketua OSIS dan tentunya adalah keluarga besar OSIS semuanya, ya. Bahkan mungkin dalam waktu terdekat OSIS SMPT Cordoba akan diganti, ya, karena sudah mulai hari ini bukan hanya sekedar Isra Mi'raj, tetapi juga termasuk ada tadi peringatan lomba di ranking, ya. Kayaknya ranking semuanya kasih ranking nomor 1 semuanya, nak. Ya. Tapi bingung panitianya Ustadz kayak gitu. Saya juga memantau aja, alhamdulillah tadi ada sudah pemenangnya, ya, dan semoga yang kalah lebih bahagia daripada yang menang, ya, karena dalam lomba itu bukan hanya pemenang saja yang senang, tetapi kalah pun juga senang, terlebih panitianya, ya. Kejujuran dalam menilai, kejujuran dalam semuanya adalah itu yang terdepan, bukan hanya sekedar mungkin menyelesaikan tugas, tetapi bisa menyelesaikan semuanya. Demikian, sekali lagi terima kasih Ustadz yang sudah hadir bersama kita ini, alhamdulillah. Ustadz kita, Ustadz Al-Bara ya panggilannya, ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustadz, ya. Ini sekalipun kita nggak ketemu, ya, tetapi jarak yang memang menjauhkan kita ini tidak membuat kita susah untuk terus berkreativitas, ya. Bahkan terbaru, ya, kita dari SMPT Cordoba ini sudah menampilkan anak kita posisi di Sudan, ya. Dia sudah bisa mengisi bahkan tilawah, ya. Inilah harapan-harapan kita semuanya. Saya lagi terus memantau anak kita yang berasal di belahan lain lagi, ya. Dengan kondisi seperti ini tidak menjadi penghalang kita ketemu, ya, bahkan menyapa orang tua, ya, bahkan lebih memberi masukan kepada sekolah, ya. Karena ini lagi-lagi adalah
saya bermimpi Ustaz Hari, ya, moga-moga kita suatu saat punya TV, ya, bukan hanya radio Cordoba, tapi TV Cordoba yang satu saat mungkin ada sebuah materi yang terus rutin dilaksanakan oleh Cordoba, ya, dalam kondisi dimanapun dan kapanpun, ya, karena ini tambahan daripada mimpi kita semuanya, ya. Jangan pernah dan jangan takut untuk mimpi yang lebih besar lagi, karena memang ini semuanya adalah memungkinkan buat anak-anak Ustaz semuanya. Selamat kepada Ketua OSIS yang terus sukses membuat acara ini, ya, bahkan Ustadz mengapresiasi yang kesekian kalinya, ya, OSIS tidak tidur di tengah taruhlah istirahatnya, bahkan tidak pernah puas di tengah keberhasilannya. Itu mimpi Ustadz, ya, bahkan harapan kita semuanya. Dan bahkan saya sering menyampaikan keberhasilan yang baik adalah ketika seorang OSIS itu meninggalkan Cordoba, tetapi dia meneruskan yang generasi yang lebih bagus lagi, ya, generasi yang mungkin lebih cemerlang lagi, ya, bahkan punya ide-ide cerdas lagi-laginya. Demikian dari kami, terima kasih. Ahlan wa sahlan Ustaz. Selamat untuk menyampaikan materinya di SMPT Cordoba ini bersamai sudah hari ini sudah 220 yang bergabung dengan kita, dan tentunya akan lebih, ya, karena wali murid Cordoba ini ada bapak, ada ibu, yang tidak mungkin buka dua-duanya, tetapi biasanya bersama-sama dengan anaknya, ya, dan ibu-ibu semuanya dan bapak semuanya yang di rumah dimanapun berada, ya, mari kita simak sama-sama pemateri kita hari ini yang jauh-jauh, ya, dari mana nih, ya? Ustaz, dari mana Ustaz? Dari Tangerang Selatan. Dari? Tangerang Selatan, Banten. Tangerang Selatan Ustaz, ya. Nah, saya paling baru lewat sana aja Ustaz, belum pernah mampir di mana-mana, ya. Ini cukup jauh dari kita, tetapi dia sudah membersamai kita semuanya. Mari kita simak apa yang menjadi moto hari ini, tema hari ini adalah menjadikan sholat sebagai sarana mewujudkan sifat tawadu, disiplin, sabar, jujur, insan yang berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, sangat lengkap, ya, sangat lengkap. Harapan dari panitia ini semoga lebih lagi lengkap lagi tertanam dalam rumah-rumah kita semuanya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tentu kebenaran dari Allah SWT, kekurangan dari pribadi, dan saya langsung menyimak dari posisi saya adalah di Samarinda, jauh dengan anak-anak, jauh dengan orang tua, ya, yang mungkin biasanya kita acara di masjid, tapi ini lebih dari masjid, ya, karena ada yang di kamar, ada yang di ruangan, ada yang di masjid, ada yang di mana saja. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Syarif WSAG yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua OSIS Putrian yang pada hari ini akan dibawakan oleh saudari Ajeng. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya agar kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta kerabat hingga akhir zaman. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPT Cordoba, Ustaz Hariko, Ustaz Ustazah, dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama saya ingin berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam acara kita yang akan diberlangsungkan, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Yang mana Isra Mi'raj merupakan hari besar Islam untuk memperingati peristiwa Nabi besar Muhammad SAW saat melakukan perjalanan menembus langit ketujuh dalam satu malam. Karena pada peristiwa inilah Nabi mendapat perintah untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Hadirin sekalian yang saya hormati, melalui peringatan Isra Mi'raj ini hendaklah kita sama-sama mampu menggerakkan perenungan kita mengenai sholat sebagai tiang agama serta pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwa sholat adalah salah satu rukun iman yang wajib kita lakukan. Sebab hal inilah yang dapat menolong kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan peringatan Isra Mi'raj ini, semoga kita sama-sama mendapat keberkahan serta senantiasa memperbaiki apa yang seharusnya kita perbaiki di kehidupan sehari-hari, dan yang paling utama yaitu memperbaiki sholat.
Selanjutnya, saya selaku perwakilan dari OSIS Keputrian, tak lupa pula mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panitia penyelenggara dan teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga amal ibadah kita semua tercatat sebagai amal soleh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan atau kehilapan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ajeng ya selaku Ketua Keputrian SMPT Cordova. Selanjutnya untuk undang keberkahan dan minta agar acara ini berlangsung secara lancar. Marilah bersama-sama kita berdoa yang pada hari ini akan dipimpin oleh adik kita yakni Selji Pramudito. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita tundukkan kepada sejenak bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semoga yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan seminar yang bertemakan, ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dito yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga apa-apa tadi yang sudah dipimpin oleh Saudara Dito dapat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada penampilan dari tim Hapsi SMPT Cordova. Tim Hapsi udah siap? Aman? Oke, aman. Oke, kita saksikan bersama-sama penampilan dari tim Hapsi SMPT Cordova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ma'assalama fi amani shaykhana
الله ربي ارحمه رب روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي أمر بروحنا يا ربنا يا بترعة من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC nak. Baik, terima kasih kepada tim Hapsi SMT Cordova yang sudah luar biasa menghibur kita pada siang hari ini. Tepuk tangan dulu buat tim Hapsi SMT Cordova. Baik, selanjutnya acara puncak pada siang hari ini. Acara yang paling kita tunggu-tunggu, ya kan? Ini penyampaian materi dari pemateri kita pada siang hari ini. Sebelumnya boleh saya bacakan CV beliau sedikit, ya kan? Izin Ustadz Bara, saya bacakan CV-nya ya. Nama beliau Albara, sering dipanggil Bara, gelarnya SPD S1 PAI Ustadz ya. Insyaallah. Kemudian tempat tanggal lahir Tangerang 4 Desember 1993. Alamat di Jalan Japos Raya, Pondok Jati Utara, RT 002/003 nomor 51A. Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Status sudah menikah pada tanggal 1 Maret 2015. Istri namanya Nana Aziza dan sudah dikaruniai anak. Ada 3 di sini yang yang pertama Raida Ankalara, yang kedua Jasu Afrika, yang ketiga Haura Keuma Lahayati. Kemudian media sosial beliau, ya kan? Emailnya erasmair@gmail.com, Facebook Albara Eresmair dalam kurung Kak Bara, dan Instagramnya nih ya. Instagramnya alhamdulillah kemarin saya sudah follow Instagramnya, namanya Kak Bara, R-nya 2. Kemudian YouTube-nya Kak Bara, ya. Kemudian beliau ini juga alhamdulillah sudah sudah pernah menerbitkan buku ya, bernama Asa Membara Indie Publishing 2013, Bisik Rindu dari Masjid Sekolah, Pustaka Pustika 2014, Sekeping Cinta Cerdas Mulia 2015.
aktivitas sekarang jadi guru, kemudian motivator dan pendongeng. Nah, yang paling menarik nih, kalau buat saya paling menarik ya, riwayat organisasi beliau, Ketua Persejati, Persatuan Sepak Bola Pondok Jati, Pondok Aren 2006, Masya Allah. Jadi Ustadz ya, main-main bola gitu Ustadz ya, Masya Allah. Tapi kalau ke Samarinda bisa lah main-main sama saya Ustadz ya. Dan Ketua BES, Badan Eksekutif Siswa Terpadu, SMP IP Baitul Ma'al, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada tahun 2008. Ketua OSIS juga ternyata boleh ya. Kemudian Ketua Pengajar TPA Al Muslihun Kuningan, Jawa Barat 2011. Wakil Ketua OSHK Organisasi Santri Husnul Khotimah, ya, Masya Allah, MA Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat 2012. Ketua Kaderisasi kami Universitas IBN Ibnu Khaldun Bogor 2013. Mohon maaf Ustaz ya. Mohon maaf Ustaz, agak kegocek lidah saya Ustaz. Oke, lanjut. Sekretaris BEM STIT Al Amin Banten 2017 ya kan. Kemudian manajer PJFA Pondok Jati Futsal Academy 2020 sampai sekarang. Tertarik saya ini masuk klub futsal ya Ustaz. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMP IT Cordova. Cordova juga. Oh, Pondok Aren ternyata. Saya kira Samarinda. Mohon maaf. Pondok Aren. Oke. Kemudian riwayat pendidikan beliau TK Islam Asy-Syukriyah Cipondoh, ya kan? Yang kedua TK Islam Al-Amanah Pondok Aren. Oke, lulus sudah alhamdulillah keterangannya di sini kan. SDIP Baitul Ma'al Pondok Aren, MI Al Husna Ciledug, ya kan? MTS N13 Jakarta Selatan, SMP IP Baitul Ma'al Pondok Aren. Nurul Fikri Boarding School Serang Banten, Ponpes MA Husnul Khotimah Kuningan, Jabar. Kemudian Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kemudian STIDDI Al Hikmah Mampang Perapatan Jaksel. STIT Al Amin Banten, ya insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian riwayat pendidikan non formal public speaking. Yang pertama semuanya mau disebutin. Oh iya Gus. Soalnya saya dikasihnya segini. Jadi saya bacakan semua deh. Gak apa sih Ustaz. Panjangan ya Ustaz ya. Ini terakhir sih Ustaz. Kayak nanggung aja gitu Ustaz. Oke, kemudian prestasi beliau nih. Insyaallah bisa jadi motivasi buat kita semua. Juara berbagai lomba menggambar dan futsal saat SD. Masya Allah. Jadi harus ya. Alhamdulillah saya juga pernah juara futsal sih. Salah. Kemudian murid teladan SMP IP Baitul Ma'al Pondok Aren 2019. Pengurus organisasi Santri Husnul Khotimah Teladan versi Tarbiyah 2012. Juara 1 lomba baca puisi Arab Indonesia Universitas Pendidikan UPI Bandung 2013. Oke. Jadi itu CV beliau ya, CV singkat beliau, yang mudahan singkat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya, saya yakin sih semua anak Cordova yang Samarinda loh ya, sudah penasaran sama apa yang akan disampaikan oleh Kak Bara pada hari ini. Kepada Kak Bara dipersilakan. Oke, terima kasih MC yang luar biasa, tetap ceria walau pandemi ya kayak gini. Semoga sehat selalu buat MC kita, lancar urusannya, luas rezekinya, cantik dan salihah jodohnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang paling utama yang terakhir Ustaz, soal jodohnya. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMPT Cordova Samarinda, kemudian Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, juga karyawan semuanya di yayasan juga SMPT Cordova Samarinda. Ya, takut salah sebut nih, soalnya sama-sama Cordova. Yes. Kemudian juga anak-anak yang berbahagia. Oke, kita mulakan sesi ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, Kak Bara mau cek dulu apakah suara Kak Bara terdengar. Jika terdengar,
coba teman-teman tolong jempolnya kedepankan, ke depan kamera teman-teman. Kak Bara mau lihat, karena di bawah sini nih ada top Kak Bara. Jadi teman-teman harus mengaktifkan videonya agar Kak Bara bisa melihat. Terima kasih Faik Fadlul Aziz. Yang lainnya silakan untuk mengaktifkan videonya ya, biar kita lebih hidup suasananya ya, karena online ini mendekatkan yang jauh gitu. Kemarin Kak Bara udah ke Surabaya, sudah ke Jayapura, sekarang di Samarinda, tapi tetap aja ngisinya di bangku-bangku juga gitu ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah Kak Bara doakan yang mengaktifkan kamera rezekinya luas dan berkah. Amin. Kak Bara doakan yang mengaktifkan kameranya dari sekarang sampai akhir nanti, sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Kak Bara Aminkan doakan aja. yang mengaktifkan kameranya dari sekarang sampai nanti bermanfaat untuk agama dan keluarganya. Juga Amin. Amin. yang belum mengaktifkan kamera, jika syar'i ya udah nggak apa-apa. Tapi yang belum mengaktifkan kamera karena males-malesan, semoga dapat hidayah ya Allah. Amin Allah, amin, amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Terima kasih banyak. Kita berdoa dulu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka kenalan ya. Oke, kepada MC kalau suara Kak Bara kurang jelas mohon dikabari ya. Siap Kak, insyaallah. Langsung Kak Bara perbaiki semoga. Oke, karenanya Kak Bara akan kenalan dulu. Walau tadi panjang lebar udah dikenalin sama MC yang luar biasa kece ya. Iya Ustaz. Kita kenalan lagi sedikit. Kak Bara akan share screen di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua. Nama Kak Bara tadi sudah dijelaskan. Ini udah nama lengkap Albara. Nama panggilannya Kak Bara, Kak Baru, tapi jangan Kak Bere ya teman-teman ya. Ini Kak Bara biasa mendongeng juga. Kalau di depan anak-anak kecil, PAUD, TK, SD kelas bawah biasa mendongeng. Nah, stylenya beda memang kayak style di depan remaja ya. Ini Kak Bara waktu di juara 1 lomba puisi nasional, tingkat nasional di UPI. Kelas 3 SMA, dan ini kalau berhadapan dengan para remaja-remaji pemuda, stylenya beda gitu teman-teman ya. Dan ini ketika Kak Bara sedang mengisi di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak pengajian majelis taklim. Alhamdulillah, dan Kak Bara juga pernah mengisi langsung di hadapan 2.400 mahasiswa. Ini sungguh banyak banget. Dan ini SMPT Cordova Samarinda di Zoom ini termasuk yang banyak nih, ada 200-an. Masya Allah, Kak Bara kaget pas melihat angkanya. Biasanya paling 100-an, ini 200-an. Jadi keren banget buat SMPT. Terima kasih loh Kak. Tambah keren lagi kalau mengaktifkan videonya. Bisa aja Kak Bara. Suara Kak Bara tetap jelas ya? Jelas Kak Bara. Jelas. Oke, ini buku Kak Bara yang pertama. Sebentar. Suara Kak Bara jelas nggak nih? Jelas Kak Bara, jelas. Jelas. Jelas ya? Jelas. Karena di sini kayak agak terlalu Jelas, Ustaz. suara Kak Bara dari sini. Oke, terima kasih. Sip. Ini buku yang kedua, ini buku yang ketiga. Nah, Kak Bara mau memberikan syarat untuk teman-teman. Syarat yang pertama adalah semangat. Teman-teman harus semangat. Jangan sampai teman-teman udah hadir di depan laptop atau kamera HP-nya, tapi semangatnya nggak ada. Jasadnya di depan kamera, tapi hatinya dan jauh di sana. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, kalau kita semangat, insya Allah segala rintangan akan bisa kita kalahkan. Ini ada contohnya. Ini ada seekor lalat yang ingin dimangsa oleh seekor kodok.
tapi karena semangat hidupnya tinggi, maka dia bisa mengalahkan yang sangat besar. Kayak gitu. Dia bisa merubah nasibnya, teman-teman. Jadi harus semangat. Dan syarat yang kedua adalah fokus. Ya, syarat yang kedua adalah fokus. Coba Kabara mau tes, silakan tulis di kolom komentar fokus. Kolom komentar ya, teman-teman. Silakan Kabara akan lihat kolom komentar teman-teman semua. Fokus. Tanda teman-teman masih bersama Kabara, teman-teman harus fokus. Bisa fokus? Alhamdulillah. Kalau sudah fokus, Kabara mau tes. Kabara tes. Teman-teman silakan sebutkan warna hurufnya. Bukan suruh baca, tapi sebutkan warna hurufnya. Coba, kalau ini gimana? Hijau, merah, biru. Jadi ya, orange. hijau, merah, biru. Nah, jangan sampai salah ya. Siap. Lanjut. Kuning, biru, hitam. Biru, hitam. Biru hitam. Merah, biru, hijau. Oke. Hitam, merah, kuning. Hijau, biru, hitam. Biru, merah, hijau. Biru, orange. Oke, gitu memang. Oke, sip. Mohon bantuan untuk mute lagi ya. Sip, lanjut. Selanjutnya adalah bahagia. Teman-teman harus berbahagia dalam mengikuti sesi kali ini. Jangan sampai teman-teman tidak berbahagia karena sangat rugi teman-teman udah ada di sini tapi teman-teman hatinya tidak bahagia. Bayangkan teman-teman kalau kita lagi sariawan saja kita memakan makanan yang enak banget tapi karena sariawan dia kurang enak, kurang lezat. Itu baru sariawan, sakitnya di bibir. Bagaimana kalau sakitnya di sini? Bagaimana kalau sakitnya di hati? Hatinya tersakiti, nah maka dia akan sulit untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah yang berbaran. Karenanya hatinya harus bahagia. Yuk, Kabara mau tes, silakan tulis di kolom komentar saya bahagia. Kabara tes dulu. Masih bersama Kak Bara nggak nih? Tulis komentar saya bahagia. Next. Sudah? Saya bahagia. Sudah ya teman-teman ya? Sip, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita akan masuk materi nih teman-teman. Ini tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abadihi lainal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah suatu kata yang berbeda, tapi peristiwanya satu gitu teman-teman ya. Lailan. Satu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kabara mau tanya dulu nih. Masjidil Haram itu terletak di negara mana? Silakan jawab di kolom komentar. Jadi kalau jawab kita di kolom komentar aja ya. Masjidil Haram terletak di negara mana? Nah, Kabara, saya boleh jawab nggak Kabara? Betul, alhamdulillah. Masih fokus ya. Ilal Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa di negara mana? Kabara, MC boleh jawab nggak Kabara? Masjidil Aqsa. Nah, Masjid Al-Aqsa di negara mana teman-teman? Ada yang tahu? Kabara, MC-nya boleh jawab nggak Kabara? Nah, sekarang jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa kilometer? Ini kita baru bahas Isra, perjalanan malam hari. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilometer? Kalau cari di Mbah Google, biasanya jawabannya ada 1.300, ada 1.500 kilometer. Kira-kira kalau melakukan perjalanan biasa, itu 10 hari baru sampai. Jauh banget. Ya, Fauzan. Iya, kata Fauzan. Jauh banget ya. 10 hari baru sampai. Tapi, nah, Isra Mi'raj yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda kebesaran kami. Tapi
itu bisa dilakukan oleh Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita teman-teman ngaku, siapa nih yang berinfak? Hamba Allah, hamba Allah. Kita mengaku kita hamba Allah. Itu bukan yang luar biasa. Karena apa? Itu kita ngaku diri sendiri. Kita mengakui diri kita bahwa kita hamba Allah. Kita ngaku. Itu ya gimana ya? Itu kurang luar biasa. Tapi ini Allah yang mengatakan, Tuhan yang mengatakan, hambanya. Berarti kan spesial banget Nabi Muhammad. Memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad difasilitasin sama Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Karenanya memang nggak bisa diukur pakai logika. Kok bisa semalam dengan jarak 1.500 km sampai gitu. Naik apa? Naik binatang namanya buruk. Yang kecepatannya sejauh mata memandang. Cepet banget. Itulah kuasa Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya gitu teman-teman ya. Kemudian Mi'raj teman-teman. Nah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh bertemu Allah. Nah, kemudian kembali lagi Nabi Muhammad ke Masjidil Haram, ke Mekah di situ. Ka'bah. Kira-kira ketika kembali, nah kira-kira masyarakat kaum kafir Quraisy percaya apa enggak? Jawab di kolom komentar. Percaya apa enggak? Atau enggak percaya banget? Jadi Nabi Muhammad menceritakan kembali itu teman-teman. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Ini sebuah ujian. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya. Ya secara logika manusia yang nggak percaya banget teman-teman. Secara logika manusia. Kalau ukurannya dari otak manusia, dari cara berpikir manusia, ini nggak percaya. Secara ukuran manusia. Tapi memang di situ ada sahabat yang langsung mempercayainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq langsung bertambah imannya. Karena apa? Rasul yang mengatakan, maka dia mengimani, dia percaya. Bagi kaum muslimin yang ragu-ragu, banyak juga yang murtad teman-teman. Ah bohong Muhammad, nggak mungkin lah. Bagi kaum kafir Quraisy, dia semakin terbahak-bahak tertawa. Wah, ngarang-ngarang nih Muhammad. Sekarang logikanya gini teman-teman. Misalkan Kak Bara sih belum pernah ya ke Samarinda gitu. Semoga suatu waktu nanti di masa depan Kak Bara sampai juga ketemu di SMPT Samarinda gitu ya teman-teman. Ini ada semut ngikut masuk ke kantong jas Kak Bara. Semut. Kak Bara nggak tahu nih. Kak Bara nggak tahu ada semut di kantong jas Kak Bara. Kemudian Kak Bara pergi ke Samarinda naik pesawat. Sampai di Samarinda, balik lagi ke Jakarta lagi. Ya kira-kira berapa jam ya? Kak Bara nggak tahu. Misalkan kira-kira 5 jam. Sampai lagi Kak Bara di Jakarta. Nah kemudian silakan fokus kolom komentarnya teman-teman. Tidak usah dikomentari di luar tema ini. Sampailah semut ini yang tadi ngikut. Nah dari Jakarta ke Samarinda, dari Samarinda balik lagi ke Jakarta, yang ada di kantong Bara keluar cerita ke temannya, wahai para semut, gitu kira-kira. Barusan saya pergi ke Samarinda, sekarang saya udah balik lagi ke Jakarta. Kira-kira semut-semut yang lain percaya apa enggak teman-teman? Enggak percaya, mana mungkin? Langkahnya aja kecil, kok bisa cuma waktu beberapa jam aja gitu. Ya, itu karena diukur dari pikiran semut, nggak mungkin. Tapi kalau pikiran manusia yang mungkin aja sudah ada teknologi pesawat. Begitupun kisah Isra Mi'raj ini teman-teman. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kira-kira Kak Bara mau tanya, silakan jawab di kolom komentar. Apa tujuan Isra Mi'raj? Silakan jawab di kolom komentar. Apa tujuan Isra Mi'raj? Yuk jawab di kolom komentar. Yuk silakan jawab. Perintah sholat. Ya ada lagi nggak? Tujuan dilaksanakannya Isra Mi'raj untuk memberi perintah sholat. Oke ada lagi? Ada lagi? Minimal ada 2 teman-teman. Tujuan dilaksanakannya Isra Mi'raj. Yang pertama teman-teman adalah untuk
Nah, ini ajak di ayatnya kita lihat untuk Allah memperlihatkan kepada manusia sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah. Ada yang menjawab juga untuk hiburan Nabi Muhammad karena itu tahun-tahun kesedihan. Kenapa? Iya, karena 2 tahun sebelumnya istri beliau meninggal, paman beliau meninggal. Sedih banget ketika dilanda caci maki oleh kaum kafir Quraisy, sedih banget. Kemudian ditinggal istri, ditinggal paman, itu sedih banget. Allah menghibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah perintah sholat. Perintah sholat. Teman-teman, saking spesialnya perintah sholat ini, teman-teman. Kalau perintah zakat, turun ayat tentang zakat. Perintah puasa, turun ayat tentang puasa. Tapi kalau sholat, Allah langsung bertemu sama Nabi Muhammad, langsung dikasih perintah sholat langsung kepada nabinya langsung. Allah langsung ketemu sama Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah sholat. Berarti ini sangat luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena Nabi jauh-jauh langsung menghadap Allah untuk mendapatkan perintah sholat. Aslinya berapa waktu, teman-teman? Pasti pada tahu. Aslinya 50 waktu. Bayangkan, teman-teman, kalau 50 waktu, Allahu Akbar. Udah salam, selesai. Mau main futsal. Kick off. Ya, bola dibawa oleh sini, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan lagi. Salat dulu. Selesai azan, pertandingan babak kedua dimulai. Allahu Akbar, udah azan lagi. Karena 50 waktu. Tetapi alhamdulillah Rasulullah meminta keringanan menjadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Begitu, teman-teman. Nah, saking pentingnya sholat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat, dan sholatlah yang pertama kali akan ditanyakan nanti di saat yaumul hisab, saat hari-hari perhitungan amal perbuatan, teman-teman. Silakan jawab di kolom komentar. Kalau teman-teman setuju, katakan setuju. Kalau tidak, katakan tidak setuju. Sholat yang paling berat adalah sholat zuhur. Sholat yang paling berat untuk dilaksanakan adalah sholat zuhur. Setuju, katakan setuju. Kalau tidak setuju, katakan tidak setuju. Silakan. Tidak setuju. Wih, alhamdulillah nih. Berarti sholat zuhurnya sudah mantap semua. Insya Allah. Ngomong-ngomong, udah pada sholat zuhur belum nih? Jangan-jangan ada yang belum sholat zuhur nih. Bagi yang menyimak hari ini dan belum sholat zuhur, segera sholat zuhur. Gitu, ya. Sip, selanjutnya. Sholat yang paling berat adalah sholat asar. Setuju atau tidak setuju? Silakan jawab. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tidak setuju, berarti gampang banget sholat asar ya, termasuk yang gampang juga. Kalau tadi ada yang mengatakan setuju, berarti mungkin dia ketiduran. Habis sholat zuhur dia tidur. Sampai maghrib bablas, sampai isya baru bangun. Nah, kadang-kadang begitu juga ada, ya. Sip, yang paling berat dilaksanakan adalah sholat maghrib. Setuju atau enggak? Yang paling berat dilaksanakan adalah sholat maghrib. Setuju atau enggak? Tidak setuju, gampang banget kan sholat maghrib. Kenapa? Kalau kita lagi nonton TV, ada menantikan azan maghrib. Cielah, kan? Kemudian terdengar azan dari speaker-speaker mushola dan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kencang banget suaranya. Akhirnya kita ingat, oh iya, udah maghrib. Kayak gitu. Sholat yang paling berat adalah sholat isya. Setuju atau tidak? Ya. Sholat yang paling berat adalah sholat isya. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ini lumayan banyak juga nih sholat isya yang setuju. Berat. Kak Bara mau tanya, bagi yang berat melaksanakan sholat isya, kenapa kok berat melaksanakan sholat isya? Yuk jawab. Bagi yang berat, capek, habis makan malam, ketiduran, apalagi silakan jawab yuk. Kak Bara bacakan. Ngantuk. Wah, isya udah ngantuk aja ya. Ketiduran, ngantuk. Masya Allah. Ingat, habis sholat maghrib masih ada sholat isya. Yang makan malam, habis kenyang, jangan lupa langsung bersyukur sholat isya. Yang ngantuk, tunggu dulu. Makanya teman-teman,
kalau tidur habis maghrib, di antara maghrib dan isya itu makruh ya. Jadi jangan tidur di waktu itu teman-teman ya. Tunggu dulu habis sholat isya, kalau udah nggak ada kerjaan, segera tidur. Kenapa kok segera tidur? Biar bisa bangun sholat tahajud begitu. Nih, selanjutnya. Sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Yo, setuju apa enggak? Sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Setuju, betul. Banyak banget nih. Oke. Kabar tanya, kenapa kok melaksanakan sholat subuh itu berat? Yuk. Yang mengatakan sholat subuh itu berat, alasannya apa? Susah bangun, ketiduran. Susah bangun. Masya Allah, tidurnya dari habis maghrib, subuh pun belum kenyang tidur. Anak muda ini. Masya Allah. Ketiduran, kecapean. Masya Allah, capek banget ya. Oke. Arwah masih belum kembali. Oke, teman-teman. Oke, sip. Sekarang kita akan membaca sebuah hadis Nabi yang sangat mencengangkan kalau kita lihat dari fakta-fakta dari jawaban teman-teman semua. Kita baca ya, kabar aja bacain. Teman-teman tetap di mute ya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Masya Allah. Siapa tadi? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini bukan kabar yang mengatakan, ini hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kalau ada pertanyaan, semunafik apa diri kamu? Jawabnya adalah, lihat apakah berat apa enggak melaksanakan salat isya sama salat subuh. Kalau gampang, mudah melaksanakan salat isya dan subuh, insya Allah jauh dari sifat orang munafik. Insya Allah. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua salat tersebut, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bayangkan, walaupun dengan merangkak. Tandanya apa? Berarti ini ada keutamaan yang sangat besar di salat isya dan salat subuh. Sekalipun dia susah banget, dia merangkak, nggak apa-apa, dia akan melaksanakan. Artinya apa? Besar banget ganjaran yang akan diterima oleh orang yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, teman-teman. Begitupun sholat yang lainnya juga. Bayangkan, sebelum sholat wajib subuh, ada sholat qabliyah subuh, 2 rakaat. Apa fadilahnya? Apa keutamanya? Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnah qabliyah, sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib subuh. Fadilahnya, keutamanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Besar banget. Jadi kalau gara-gara ketiduran, gara-gara kecapean, gara-gara masih ngantuk, dijadikan alasan untuk tidak sholat subuh, berarti dia sudah menggadaikan dunia dan seisinya. Kira-kira seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian bagi laki-laki yang malas ke masjid, yang malas ke musola, ya beda mungkin kalau lagi pandemi menyesuaikan ya. Yang alasannya jauh kak masjid aku, musola aku jauh kak, tapi masih dengar? Iya, masih dengar kayak gitu teman-teman. Azannya masih terdengar, tapi dia bilang masjidnya jauh. Tapi naik gunung nyampe, gitu ya. Jalan-jalan kemana nyampe, ke masjid enggak nyampe. Maka bukan masjidnya yang jauh, tapi hatinya yang jauh dari masjid. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Sekarang kabar mau tanya, kalau dibagi mau yang warna abu atau yang warna coklat? Kalau dibagi nih, mau yang abu atau yang coklat? Jawab di kolom komentar yuk. Silakan. Kalau dibagi coklat. Yang merah, entar dulu udah yang merah aja. Paham banget ya kalau duit ya. Mau yang abu apa yang coklat? Coklat sama abu-abu tuh nggak mau rugi. Orang cuma abu atau coklat, bukan dan ya. Oke, warna coklat ya. Lanjut. Sekarang warna coklat, hijau atau ungu? Ayo. Coklat, hijau atau ungu? Hijau, pinter. Sekarang warna pink atau warna biru?
Warna pink atau warna biru? Ayo. Yang pink ya, 100 ribuan ya. Nah, Kabara punya anak 3, teman-teman. 3-tiganya perempuan. Yang pertama umur 5 tahun. Yang kedua 3 tahun. Yang ketiga 1 bulan. Gitu ya. Anak pertama Kabara minta uang, mau jajan gitu. Kabara kasih yang warna abu. Nggak mau yang abu, maunya yang pink. Ya, katanya begitu. Karena dia anak perempuan, maunya yang pink. Yang pink 100 ribu. Lagi nggak ada duit. Kayak gitu ya. Maksudnya apa sih Kak dari tadi? Nah, gini teman-teman. Ini berkaitan dengan soft. Kalau kita lagi sholat berjamaah. Seandainya manusia mengetahui apa yang ada keutamaan di dalam azan dan soft pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan soft tersebut kecuali dengan mengundi, sungguh mereka akan mengundinya. Jadi pahala yang sangat besar ketika sholat berjamaah itu ada di soft pertama. Terlebih lagi persis di belakang imam. Itu gede banget pahalanya. Makin ke belakang, itu sudah kecil, sudah sedikit lagi. Makanya, bayangkan jika sekarang misalkan jam 2 siang, nanti sholat asar misalkan jam 3. Tapi di musola, di masjid, di shaf pertama sudah ada duit 10 juta teman-teman. Di shaf kedua ada duit 5 juta. Di shaf ketiga ada duit 1 juta. Kira-kira teman-teman sekarang ngezoomnya di musola apa di rumah? Pasti di musola. Karena pengen langsung ngelihat uangnya. Ya beda. Memang kalau lagi pandemi mah menyesuaikan. Kalau lagi COVID menyesuaikan teman-teman ya. Menyesuaikan saja. Ini kita bicara normalnya teman-teman. Nah, kemudian adalah Nabi SAW biasa membantu pekerjaan istri beliau. Kira-kira membantu pekerjaan istri itu baik apa enggak? Enggak tahu kok, aku belum punya istri. Iya, paham itu mah, paham. Ini Nabi membantu pekerjaan istrinya. Tapi ketika beliau mendengar azan, maka beliau segera keluar untuk pergi menuju masjid. Bayangkan teman-teman, Nabi sedang melakukan pekerjaan yang mulia. Ada azan, ditinggal dulu tuh pekerjaannya buat sholat berjamaah di masjid. Gitu. Lagi-lagi kalau pandemi menyesuaikan ya. Lah kita teman-teman, kesibukan kita apa? Kadang-kadang kita lagi mabar, lagi main games. Kemudian azan. Azan, baru azan, lanjutin. Baru azan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Masih komat. Lanjutin dulu. Tuh, kayak gitu teman-teman ya. Nah, Nabi ini yang sedang melakukan pekerjaan baik ditinggalkan. Kalau kita sedang tidak melakukan pekerjaan yang baik, maka kita sangat bisa harusnya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut langsung menuju azan untuk melaksanakan sholat berjamaah gitu teman-teman ya. Nah, ini bagi muazin, orang yang mengumandangkan azan. Jadi ini sholat, Masya Allah, pahalanya berlimpah. Nggak cuma sholatnya doang. Azannya, muazinnya, shaf pertamanya, semuanya ada pahalanya. Apalagi kalau ditambah iktikaf kita teman-teman. Orang yang sering azan, orang yang mengumandangkan azan untuk sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala double. Dobelnya berdobel-dobel sesuai dengan banyaknya orang yang bersama dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pahalanya ditambah segitu. Jadi kalau ada orang ya bisa menggandakan uang. Ini cara menggandakan pahala. Nah, cara menggandakan pahala teman-teman jadi muazin. Jadi azan, tukang azan ya, tukang azan. Tapi tetap teman-teman semangat beribadah harus dibarengi dengan ilmu agar teman-teman tidak tersesat. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Nah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Masya Allah. Siapa yang cinta sama Nabi, mudah-mudahan kita juga bersama Nabi nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi aja cinta sama kita, kok kita nggak cinta sama Nabi? Nah ini ya kata-kata Nabi yang dikutip sama si Dilan ya. Ya Allah, dahsyat sekali sakaratul maut ini. Jangan beratkan kepada umatku. Mereka tidak akan kuat, biar aku saja yang menanggungnya. Nah, katanya rindu itu berat, lebih berat lagi sakaratul maut, teman-teman. Ya, sakaratul maut, Masya Allah. Nah, siapa yang tahu ayat keempat sampai ayat kelima surat Al-Ma'un? Coba baca bareng-bareng ya, tapi tetap di mute saja. Ya,
Ada yang tahu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Masya Allah, salat lalai, celaka. Apalagi nggak salat, celaka banget. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita melalaikan salat. Kak, contoh melalaikan salat gimana Kak? Menunda-nunda melaksanakan salat. Ntar aja lah. Masih lama ini. Tahu-tahu dia ketiduran. Nah, lo hati-hati teman-teman ya. Hukuman terberat atas suatu dosa adalah perasaan tidak berdosa. Hukuman terberat atas suatu dosa adalah perasaan tidak berdosa. Teman-teman paham nggak? Paham nggak kira-kira? Saking seringnya dia berbuat dosa, ketika dia melaksanakan dosa tersebut, dia nggak merasa berdosa. Waktu kecil sama bu guru dibilangin, adek, nggak boleh nyontek ya dek, gitu. Iya bu guru. Nah kemudian di ujian pertama dia mau nyontek, aduh, astagfirullah, kan nggak boleh nyontek sama bu guru, begitu. Besok-besok dia mau nyontek lagi, ya, aku tahu jawabannya, aku nyontek Padahal yang dicontek salah, kayak gitu. Terus berulang-ulang, lama-lama jadi habit, jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah begitu, ketika dia mencontek, dia tidak merasa lagi berdosa. Sama teman-teman. Kalau teman-teman udah kelas 7, kelas 8, kelas 9, masih bolong-bolong sholatnya dan menganggap biasa saja, sholat nggak dikerjakan, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Khawatir teman-teman mendapatkan hukuman terberat, yaitu melaksanakan dosa tapi dia tidak sadar padahal dia sedang melaksanakan dosa tersebut. Ngeri banget. Pertama kali ninggalin sholat, astagfirullahaladzim. Besok-besok nggak sholat subuh, udah 5 kali berturut-turut, udah nggak istighfar lagi, udah biasa aja. Sholat subuh nggak tadi? Ada sholat subuh ya? Aduh, lupa gitu. Ya, hati-hati teman-teman. Karena apa? Nih, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang teman-teman. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan sedang apa ketika kita meninggal. Dan sebuah riwayat mengatakan seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang ia lakukan. Maka kalau kebiasaannya baik, semoga kematiannya husnul khatimah, kematian yang baik. Tapi kalau kebiasaannya buruk, na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah, yaitu kematian yang buruk teman-teman. Teman-teman, kita baru ada di alam dunia, baru di terminal ketiga. Pertama di alam ruh udah, di alam rahim kandungan udah, sekarang kita di dunia. Setelah kita meninggal, kita akan ke alam kubur. Kalau ada yang mengatakan, kapan kamu mau sholat? Ntar aja lah di alam barzah. Nggak bisa. Barzah itu kuburan. Ada juga kamu disolatin, bukan kamu sholat di kuburan. Kapan kamu mau nutup aurat kamu? Kapan kamu mau berhijab? Nanti aja kalau udah meninggal. Ya nggak bisa teman-teman. Dunia itu sementara, tapi itu yang menentukan nanti terminal selanjutnya apakah kita bahagia atau sengsara teman-teman. Setelah itu kita akan dibangkitkan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ada lagi kita dikumpulkan yaumul mahsyar. Ketika di sini kita nggak ingat siapa-siapa, kita cuma ngeri sama diri sendiri. Kita nggak ingat sama ayah ibu kita, nggak ingat sama guru kita, guru nggak ingat sama muridnya, orang tua nggak ingat sama anaknya, kita nggak ingat sama tetangga, tetangga yang nggak ingat sama kita. Semuanya nggak dipikirin, yang dipikirin hanyalah diri sendiri. Bayangkan, nauzubillah min dzalik, sekarang, misalkan sekarang banget nih teman-teman, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kira-kira kita langsung keluar menyelamatkan diri, atau kita izin dulu di kolom komentar, maaf ya gempa, aku izin duluan ya, gitu. Gimana kira-kira? Enggak kepikiran kan? Yang dipikirkan ada diri sendiri teman-teman. Apakah kalau ada orang tuanya lagi tidur, Pak Bu, gempa Bu, gempa Bu. Mungkin sangat sedikit, tapi yang dipikirkan adalah diri sendiri. Begitulah nanti di padang mahsyar, lebih dahsyat lagi teman-teman. Dan nanti setelah itu ada yaumul hisab, hari penghitungan amal perbuatan. Dihitung berapa kali nggak sholat subuh, berapa kali nggak sholat isya, berapa kali nggak sholat asar, nggak sholat zuhur, nggak sholat maghrib, dihitung teman-teman. Ya. Nah, kemudian ada yaumul jaza setelah yaumul hisab. Nah, jadi ini tangannya bersaksi. Wahai tangan, apa saja yang sudah kamu ketik di HP kamu? Ya, aku ngetik kalimat-kalimat yang jorok, gitu misalkan. Ngapain lagi?
aku modusin akhwat gitu misalkan dan lain sebagainya teman-teman. Mata kamu ngelihat apa, kaki kamu nendang siapa, itu semua akan menjadi saksi kita. Dan nanti ada yaumul jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan. Yang baik dibalas kebaikan, yang jahat dibalas kejahatan. Yang suka nyolong dicolong lagi pahalanya sama orang yang jadi korban. Yang suka begal dibegal balik, yang suka nonjok ditonjok balik. Gitu teman-teman, hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ujung-ujungnya adalah surga dan neraka. Sekarang silakan jawab di kolom komentar. Teman-teman, lebih milih mana? Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Yo, jawab di kolom komentar. Dipaksa masuk surga, tapi dipaksa atau sukarela masuk neraka? Yo, jawab yuk. Serius, mau dipaksa masuk surga? Mah enak dipaksa-paksa. Enak kau ujung-ujungnya surga. Atau sukarela masuk neraka? Nah, ada loh artis yang nge-booking neraka. Ya, saya emang nggak gila-gila banget sama surga. Ditaruh di neraka juga nggak masalah sama yang lain-lainnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Jangan mau teman-teman. Jangan ngikutin yang kayak begitu mah. Jangan jadi idola teman-teman. Jangan ya. Nah, gimana itu dipaksa masuk surga? Gini, misalkan teman-teman udah azan subuh, udah qomat, masih tidur aja. Ketika masih tidur, dipaksa sama bapaknya. Woi, bangun. Bangun nggak? Kalau nggak bangun, ayah timpuk nih pakai batu. Waduh, ditimpuk pakai batu teman-teman, serem banget ya. Jadinya bangun. Ya. Itu dipaksa masuk surga. Kamu mau berhijab nggak kamu? Kamu kalau nggak berhijab, jangan masuk ke rumah ibu lagi. Masya Allah. Itu dipaksa masuk surga biar dia menutup aurat. Tapi kan emang enak. Dipaksa-paksa kan nggak enak. Lebih enak lagi. Sukarela masuk surga. Sebelum azan dia udah ke masjid. Sebelum diingetin dia udah tilawah. Kayak gitu teman-teman. Sukarela masuk surga. Lanjut ya tuh. Kita baru di alam dunia teman-teman. Ingat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu jika benar didirikan ya, teman-teman ya, khusyuk, pakaiannya bersih, hatinya bersih, enak, tenang hatinya, maka salat itu akan mencegah dari fahsya' wal munkar. Dari dua keburukan. Apa itu fahsya? Keburukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, dengan syahwat. Dan munkar yang berkaitan dengan perut, korupsi, nepotisme, rampok, begal, nyolong, itu munkar dan sebagainya ya. Ya ini ada maksiat jiwa, maksiat hati yang bisa kalah kalau kita bisa khusyuk melaksanakan sholat dengan serius. Pertama, ria. Apa itu ria, teman-teman? Mengerjakan sesuatu dengan tujuan ingin mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian ujub, merasa bangga sama diri sendiri dan merendahkan orang lain. Sombong, dengki, hasad, iri, buruk sangka, tamak, rakus, wahan cinta dunia dan takut mati, malas khalwat, pacaran. Tuh. Percuma kak sholat 5 waktu, percuma sholat berjamaah. Kalau masih pacaran, percuma kak. Tidak ada yang percuma. Sholatnya nggak salah, pacarannya yang salah. Kayak gitu teman-teman. Percuma berjilbab kalau masih pacaran. Berjilbabnya nggak salah, pacarannya yang salah. Paham teman-teman? Nah, jadi kalau kita mempunyai kuku yang panjang, maka jangan tangan yang dipotong, tapi kukunya yang dipotong. Gitu. Ada lagi maksiat raga, mata, telinga, lisan, tangan, perut, kemaluan. Kabar mau tanya, jawab di kolom komentar. Apa fungsi mata? Yuk, jawab di kolom komentar. Apa fungsi mata? Melihat. Kurang tepat. Kurang tepat. Fungsi mata bukan untuk melihat, kurang tepat. Betul, tapi kurang tepat. Melihat yang baik, betul. Apa fungsi telinga? Apa fungsi telinga? Telinga. Fungsinya apa? Mendengar yang baik, betul. Apa fungsi lisan? Fungsi lisan berkata yang baik, yang sopan. Kenapa kok gitu sih, Kak? Ya.
Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka matanya harus dipimpin agar beribadah, agar nggak melihat tayangan-tayangan yang tidak pantas dilihat. Telinganya harus dipimpin agar mendengar yang baik-baik saja, nggak dengerin gosip tetangga. Tuh teman-teman. Lisannya dipimpin untuk melaksanakan berkata yang baik, nggak ngomongin orang, nggak ngomongin guru, nggak ngomongin Kak Bara. Nah, loh kayak gitu ya, teman-teman ya. Tangannya, perutnya, kemaluannya, semuanya dijaga, teman-teman, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat juga bisa menciptakan sikap tawadu. Apa itu tawadu? Jawab di kolom komentar. Apa itu tawadu? Yo, tawadu apa ya? Merendahkan diri. Apakah? Rendah hati, betul. Apakah bedanya rendah hati sama rendah diri? Kalau rendah diri, dia minder, dia nggak pede. Aduh, jangan aku yang jadi MC. Aku mah nggak bisa apa-apa. Aduh, jangan aku deh. Enggak, jangan aku jadi MC, jangan. Aku mukanya nggak ganteng. Aku ngomongnya masih terbata-bata. Aduh, aku nggak usah hidup aja deh sekalian. Itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati, dia tidak sombong, teman-teman. Ya, sholat bisa Kak menciptakan tawadhu? Iya, bisa. Kenapa? Ya, ketika kita sholat, baik orang kaya atau orang miskin, baik yang ganteng atau yang kurang ganteng, gitu teman-teman ya, semuanya tunduk rata sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke masjid, ke musola nggak ada. Ini masjid buat orang kaya, ini masjid buat orang miskin, nggak ada. Semuanya sama. Raja-raja, presiden, perdana menteri. Kalau sholat semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sujudnya dengan orang-orang lain. Itu tawadhu. Kemudian disiplin. Nah, ketika disiplin, Allah tahu banget. Subuh ke zuhur jauh nggak jaraknya teman-teman? Jauh. Jauh teman-teman. Karena Allah tahu. Ya. Karena Allah tahu antara subuh ke zuhur itu lagi sibuk-sibuknya pekerjaan. Nah, kemudian dikasih istirahat dengan sholat zuhur, berwudhu lagi, fresh lagi. Antara zuhur ke asar tidak terlalu jauh, ya buat refresh kedua. Biasanya panas ya, jadinya pusing kalau siang-siang. Di refresh lagi dengan asar, sholat asyar. Kemudian ke maghrib ke isya sebentar doang. Karena apa? Waktu malam, biasanya kejahatan banyak di waktu malam. Jadi sebentar saja. Dan antara isya dan subuh itu memang sangat jauh. Tapi bagi orang-orang yang terpilih, mereka rindu bertemu Allah. Mereka melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam, mendirikan malam dengan ibadah-ibadah, dengan berzikir, dengan sholat tahajud dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi kalau orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat, insya Allah dia orang yang disiplin. Karena dia tahu kapan harus berbuat ini, dia tahu kapan berbuat itu, dia tahu mana dulu yang harus saya kerjakan. Kemudian sabar. Ya, kenapa kau harus sabar? Sholat kalau nggak sabar, nggak khusyuk teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat kilat. Nah, bacaannya apa itu jadinya? Makanya sholat melatih kita untuk sabar. Dan Rasulullah pun mendapatkan perintah sholat ketika Rasul benar-benar diuji kesabarannya. Bagaimana tidak dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy, difitnah, dibilang majnun, orang gila, dibilang penyihir, kemudian tinggal istrinya meninggal, kemudian meninggal pamannya. Itu udah sabar yang sangat luar biasa. Ketika kesabaran itulah Rasulullah mampu melewati dengan baik, maka Allah menurunkan, memanggil Rasulullah untuk melaksanakan perintah salat. Kemudian dengan karakter jujur juga sama. Ketika kita bisa sholat 5 waktu, kita akan menjadi orang jujur. Bagaimana tidak? Ketika kita sholat, apalagi ada kalimat ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, kayak gitu ya. Jadi orang yang senantiasa beri kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, maka lidahnya itu akan asing kalau dia berkata yang berbohong gitu teman-teman. Kemudian insan berkarakter dan lain sebagainya. Ada dalam sholat ya. Lanjut ya.
Oke, kakak moderator tolong kasih tahu Kak Bara kalau udah 15 menit lagi ya. Takutnya terlewat karena beda jam ini antara di sini dan di sana gitu ya. Nah, ini ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan Allah doang. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Bayangkan teman-teman, Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Gitu teman-teman ya. Oke, apakah suara kabar terdengar? Kabar cek dulu, suara kabar terdengar nggak nih? Jawab di kolom komentar ya. Suara kabar terdengar nggak? Terdengar. Di kolom komentar. Terdengar ya, alhamdulillah. Soalnya di laptop ke freeze nih. Gambarnya tidak bergerak, khawatirnya tidak terdengar juga. Oke, sip. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa yang mulia dimulakan dengan dari masjid ke masjid. Tandanya apa? Kalau teman-teman mau jadi orang yang mulia, teman-teman harus sering ke masjid. Tapi bukan cuma tidur-tiduran, sholat berjamaah, iktikaf di situ, terpaut ke masjid. Artinya apa? Sebelum azan dia udah tahu. Nah, sekarang kabar mau tanya, jawab di kolom komentar. Siapa yang di HP-nya sudah ada aplikasi untuk mengetahui waktu sholat? Banyak banget ya. Ada Umma, ada Muslim Pro, ada apa lagi tuh banyak banget. Silakan jawab di kolom komentar. Yang sudah ada, alhamdulillah, berarti jangan sampai sholatnya terlambat. Minimal 5 menit sebelum azan kamu udah ada di masjid, udah ada di musola. Kalau memang situasinya memungkinkan. Artinya di situ bukan zona merah, begitu teman-teman ya. Sip, lanjut. Nah, ini ada kisah Sya'ban teman-teman. Kisah Sya'ban. Kisah Sya'ban ini berbuat baik namun masih menyesal. Nah, ya, sahabat Sya'ban ini luar biasa, teman-teman. Sahabat ini selalu ikut salat berjamaah. Ketika salat berjamaah, beliau langsung mengambil posisi di pojok. Terdepan pojok. Dengan apa? Dengan alasan agar tidak ada yang terganggu olehnya. Waktu kan ada orang yang lewat-lewat gitu loh, jadi nggak enakan. Nah, ketika sholat subuh ingin dilaksanakan, Nabi memimpin sholat subuh, mau memimpin sholat subuh, Nabi belum melihat Sya'ban. Akhirnya Nabi nanya dulu ke para jamaah, bukan begitu ya teman-teman ya. Nanya ke para sahabatnya, ada yang lihat Sya'ban nggak? Nggak ada yang lihat Sya'ban, gitu kan? Akhirnya sholat subuh sengaja ditunda beberapa saat. Agar apa? Nungguin Sya'ban doang. Tapi yang ditunggu tidak kunjung datang. Akhirnya Nabi melaksanakan sholat subuh. Khawatir terlalu siang nanti. Baru banget sholat subuh, Nabi nanya lagi. Ada yang melihat Sya'ban? Nggak ada. Nabi nanya lagi. Ada yang tahu kabar Sya'ban? Nggak ada yang tahu juga. Nabi nanya lagi, ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Ada sahabat yang tahu rumah Sya'ban. Akhirnya Rasul minta diantarkan oleh sahabat tersebut menuju rumah Sya'ban. Baru banget habis sholat subuh langsung berangkat ke rumah Sya'ban. Baru sampai di rumah Sya'ban kira-kira waktu duha alias 3 jam perjalanan baru sampai di rumah Sya'ban. Bayangkan, 3 jam perjalanan Sya'ban menempuh untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika sampai, Rasul mengucapkan salam, Assalamualaikum. Apakah benar ini rumah Sya'ban? Kemudian seorang wanita keluar, yang tidak lain itu adalah istri Sya'ban. Apa jawab beliau? Sya'ban suaminya telah meninggal pagi tadi. Jadi, Rasul mengucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan satu-satunya uzur, satu-satunya halangan Sya'ban tidak melaksanakan sholat berjamaah adalah karena Sya'ban meninggal. Dan istri Sya'ban bertanya sama Nabi. Tapi ada kejadian aneh katanya. Sya'ban teriak-teriak. 3 kali teriakan dan masing-masing teriakan ini berbeda-beda. Yang pertama, aduh, kenapa nggak lebih jauh? Teriakan kedua, aduh, kenapa nggak yang baru? Teriakan ketiga, aduh, kenapa nggak semuanya? Kemudian Rasul menjelaskan. Teriakan yang pertama,
Aduh, kenapa nggak lebih jauh? Jadi gini teman-teman, ketika sakaratul maut tiba, setiap orang akan diperlihatkan histori, sejarah perjalanan hidupnya. Dan Sya'ban melihat ketika Sya'ban berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi, yang jaraknya itu 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid bersama Nabi, 3 jam itu perjalanan. Kata Sya'ban, aduh kenapa nggak lebih jauh? Apa yang dilihat Sya'ban? Itu balasan yang sangat luar biasa indah di surga. Sya'ban menyesal akhirnya, aduh kenapa nggak lebih jauh? Bayangkan, udah berbuat baik masih bisa menyesal. Tapi bukan menyesal karena perbuatan, ya menyesal karena kenapa nggak bisa lebih baik lagi saat itu gitu loh. Kemudian teriakan yang kedua, aduh kenapa nggak yang baru? Ketika Sya'ban musim dingin, ingin berangkat ke masjid, Sya'ban di perjalanan menemui orang yang kedinginan, kasihan banget. Nah, Sya'ban saat itu memakai double jaketnya. Yang bagus di dalam, yang luar jelek gitu. Biar kalau kena debu yang jelek aja. Sya'ban membuka yang luar untuk menyelimuti orang tersebut. Sehingga orang tersebut nggak mati kedinginan. Sya'ban melihat, aduh kenapa nggak yang baru? Ya, dari balasan memberikan jaket Sya'ban yang jelek itu aja udah dapat pahala yang sangat besar. Sya'ban menyesal, aduh kenapa nggak yang baru aja sekalian? Dan yang ketiga, aduh kenapa nggak semuanya? Ada orang kelaparan minta makan ke Sya'ban, Sya'ban membagi rotinya setengah dan susunya setengah, kemudian dia makan bersama-sama. Kata Sya'ban, aduh kenapa nggak semuanya? Gitu teman. Bayangkan Sya'ban sekelas Sya'ban yang sudah sangat ikhlas totalitas mengerjakan ibadah saja masih menyesal. Apalagi kita yang masih setengah-setengah kalau melaksanakan suatu ibadah. Patutlah kita menyesali perbuatan kita. Paham teman-teman? Alhamdulillah. Kemudian perhatian Nabi SAW untuk perkara sholat. Teman-teman, seminggu sebelum kematian Rasul sakit parah. Panas badannya, saking panasnya terlihat urat-urat di kening beliau. Gitu ya. Saking panasnya itu. 4 hari semakin panas, kadang-kadang udah mendingan, tapi dalam proses itu Nabi Muhammad tetap memimpin sholat berjamaah. 3 hari menjelang wafatnya, 2 hari menjelang wafatnya, semakin parah. Sehingga Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam sholat berjamaah. Kemudian sehari sebelum wafat, Nabi sudah agak mendingan dan ikut sholat. Kemudian Nabi memimpin. Kemudian detik-detik terakhir, Nabi melihat dari bilik rumahnya, sahabatnya sedang akan melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian sahabatnya melihat Nabi dan menstop dulu. Artinya belum mulai nungguin Nabi. Tapi kata Nabi, lanjutkan saja, lanjutkan. Kemudian Nabi sholat di rumahnya, karena saking sakitnya teman-teman, dan ternyata itulah sholat yang terakhir Nabi lakukan. Dan pandangan Nabi terakhir kepada para sahabatnya yang menenangkan beliau adalah ketika sahabat-sahabatnya sedang melaksanakan sholat berjamaah. Dan bayangkan teman-teman, Nabi berwasiat dengan 2 wasiat. Yang pertama, perhatikanlah kaum lemah di antara kalian. Dan yang satu lagi adalah perhatikanlah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kalau kita cinta ngaku sama Nabi. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi. Sayang sama Nabi. Mengaku umatnya Nabi. Kita sayang sama Nabi. Cinta sama Nabi. Maka kita pun pengen dicintai oleh Nabi. Kalau kita mau dicintai sama Nabi, minimal kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, tolong diingatkan ya kalau waktu kabar sudah habis nih. Kak, susah Kak, gimana caranya? Oke, kabar akan kasih tips. Teman-teman cukup dengan tips sederhana ini, insya Allah akan bisa. Kabar tanya, jawab di kolom komentar. Keahlian diwariskan atau dilatih? Silakan jawab. Oh, 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Keahlian diwariskan atau dilatih? Dilatih. Oke, sip. Ya, kita percepat 5 menit. Kita ngebut. Betul ya? Keahlian bukan sesuatu yang diwariskan, tapi dilatih. Dilatih, teman-teman ya. Dipilih dulu mau ahli apa, habis itu dilatih diulang-ulang. Kayak Lionel Messi, Ronaldo, itu kan jago-jago banget main bola. Apakah ketika dia lahir jadi bayi udah bisa nendang bola? Kan nggak bisa.
dia berlatih sehingga dia bisa. Yuk sekarang teman-teman bisa nggak nih teman-teman baca nih? Ada yang bisa nggak baca? Baca kalimat Arab yang ada di layar. Bisa baca nggak? KKMC bisa baca nggak KKMC? Ya, Siap Kak. bisa baca nggak KKMC? Aduh kurang jelas Ustaz gambarnya. Gak ada harokatnya Ustaz. Oke, belum bisa ya? Banyak yang belum bisa nih. Kenapa belum bisa? Jawab di kolom komentar. Kenapa belum bisa? Karena nggak ada harokatnya ya? Oke. Oh, nggak ada harokatnya. Jadi kalau nggak ada harokatnya, teman-teman nggak bisa. Oke, teman-teman. Karena teman-teman beruntung, hari ini ketemu Kak Bara secara online. Iya, gaya banget ya. Teman-teman setelah ini akan bisa baca bahasa Arab tanpa harokat. Tanpa harokat, kurang dari 1 menit. Percaya apa enggak? Oke, siap ya, ikuti Kak Bara dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. La haula wala quwwata illa billah. Silakan lihat ke layar teman-teman. Kabar itu 1-3, baca sekenceng-kencengnya ya, sekenceng-kencengnya, seyakin-yakinnya. Kalau nggak yakin nanti teman-teman jadi gila. Ya, nauzubillah min dzalik. Siap ya? Baca sekenceng-kencengnya. 1, lihat, perhatikan. Sudah terlihat belum? 1, 2, 3, baca. Yang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim. Tadi katanya yang ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak ada harokatnya. Ini ada harokatnya. Nggak ada juga. Tapi kok bisa? Bisa. Padahal cuma sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dilanjutin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wih. Padahal bacanya cuma sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, loh kan? Yuk, baca lagi yang ini. Bisa nggak? Belum bisa. Kenapa? Karena belum biasa. Karena belum biasa. Kita bisa karena biasa. Tidak bisa karena tidak biasa. Jawab di kolom komentar. Lebih susah matematika atau bahasa Indonesia? Jawab di kolom komentar. Lebih susah matematika atau bahasa Indonesia? MTK, bahasa Indonesia. Oke, siap. Dua-duanya susah. Oke. Nah, teman-teman silakan teman-teman hitung 1 sampai 10. Yang cepat ya, nggak usah diaktifin audionya. Kabar percaya. Siap? Mulai 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sip. 10 sampai 1. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Sip, itu matematika. Sekarang bahasa Indonesia, siap ya? A sampai Z. A sampai Z mulai. Yang cepat. B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Sip, sekarang Z sampai A. Z sampai A, silakan. Z sampai A. Z, Y, X, G, Q. Ya kali nggak kuy. Ya. Oke, sip. Di-mute lagi teman-teman. Sebentar lagi 3 menit terakhir. Kita bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Gitu ya teman-teman ya. Karena teman-teman ada lampu lalu lintas, lampu merah. Itu mundur nggak? Itu mundur. Nah, motor kencang. Nah, lampu merah. Itu mundur. 100, 99, 98. Nah, kan gitu kan. Lomba 17 Agustus. Siap ya teman-teman? Iya. 3, 2, 1. Itu mundur. Tapi kan nggak mungkin. CBA. Nggak mungkin teman. Kita bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Ada orang yang terbiasa sholat dari kecil dibiasakan. Sehingga dia pas udah gede bisa sholat. Karena biasa. Ya kak, aku udah balik kak, udah gede. Ternyata aku udah terlambat dong kak. Tidak ada kata terlambat teman-teman. Teman-teman masih sangat muda. Maka biasakan kebiasaan baik. Biasakan kebiasaan baik. Gitu teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Syarat mati tidak menunggu taubat.
tetapi kitalah yang menunggu kematian dengan bertaubat. Sekali lagi, syarat mati tidak harus bertaubat, tapi kitalah yang menunggu kematian dengan bertaubat. Tuh, siapa yang mau? Jawab di kolom komentar. Ada yang mau nggak? Wah, enak banget nih. Ada yang mau nih? Aduh, enak banget ya. Puasa, ya. Nggak apa-apa. Oh ya, salam balik untuk Kak Haris Jundana. Ya, Masya Allah Kak Haris Jundana ya. Tuh, enak banget tuh. Ini mau nggak? Kalau ini mau nggak? Ini mau? Serius mau ini? Ini mau? Mau nggak? Weh. Ya teman-teman, jadi segala sesuatu itu terlihat otomatis. Padahal itu adalah hasil dari kebiasaan. Kita sama nasi nggak jijik. Karena apa? Nggak dibiasakan jijik. Kalau kita terbiasa lagi-lagi melaksanakan sholat, maka kita tidak akan keberatan ketika kita akan melaksanakan sholat. Jadi itu adalah kita harus membiasakan kebiasaan baik. Tuh teman-teman, ini ada hantu nih. Hantunya serem banget. Siapa yang takut sama hantu? Ini hantu zaman dulu loh teman-teman. Ini Dracula zaman dulu. Ini Dracula zaman sekarang nih. Oh, Dracula zaman sekarang ya. Dracula zaman sekarang. Dracula lokal. Nih Dracula lokal nih. Tuh Dracula lokal tuh ya. Sama takut setan pun hasil dari kebiasaan teman-teman ya. Sip. Jadi 95% dari semua yang kita lakukan, rasakan dan perbuat adalah hasil dari kebiasaan. Kalau teman-teman mau sukses, maka lakukan kebiasaan orang sukses. Teman-teman mau masuk surga, maka lakukan kebiasaan para pemburu surga. Teman-teman mau rajin sholat, maka biasakan latihan-latihan sholat teman-teman. Pasang alarm yang kuat-kuat, pasangkan niat yang kuat untuk sholat, insya Allah bisa. Ya sebenarnya ini masih panjang materinya, tapi karena waktunya sudah habis, ya sudah kabar selesaikan. Semoga lain kali ada kesempatan ya. Demikian, jika ada pertanyaan silakan atau kabar kembalikan kepada MC ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bara atas penyampaian materinya. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Kak Bara tadi dapat kita ambil pelajarannya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan kembali menampilkan tim Hapsi SMP IT Cordova. SMP IT Cordova Samarinda maksudnya kan, nanti salah. tes. Oke, kepada tim Hapsi dipersilakan. Pak Nopal ganteng. Nopal. Rabbi khalaq Taha min nur Fihi ihtiram Fihi ihtiram Nadahu bil ya mukhtar Antal amin Antal amin Rabbi khalaq Fihi ihtiram Fihi ihtiram Nadahu bil ya mukhtar Antal amin Antal amin
خلق طه من نور فيه اعتراف فيه ذرام ناداه آمل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada tim si SMPT Cordova yang sudah tampil 2 kali pada hari ini. Semoga dengan tampilan tadi bisa refresh lagi kan setelah tadi nyampein materi yang luar biasa dari Kak Bara. Mungkin hanya itu saja cara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Bara yang sudah berkenan hadir dan memberikan materinya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Sudah ya.